أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pengkajian ilmu Allah ini bukan untuk awam, harap ditonton sampai habis videonya supaya tidak salah paham dan paham yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di pengkajian ilmu Allah yang membahas tentang kaidah syariat, tarekat hakikat ma'rifat, membahas yang tersirat dari yang tersurat. Seburuk-buruknya kematian itu dikubur. Kalau bahasa mati, berbicara mati itu sebenarnya bukan untuk manusia. Manusia itu tidak mati, manusia itu kembali. Innalillah wa innalillah ilaihi rojiun. Innalillah wa innalillah ilaihi rojiun. Allah lah tempat sebaik-baiknya tempat kembali. Akulah sebaik-baiknya tempat kembali. Cari di Al-Quran. Jadi bukan kembali di kuburan, bukan masuk ke kubur, bukan dimasukkan ke dalam tanah. Tapi kalau di bab awam, awam atau syariat itu dikuburkan. Katanya fardu kifayah, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kalau orang sufi, kalau orang ma'rifat, dia nggak masuk kubur. Paham orang hakikat, makrifat tidak dikuburkan. Sebab apa? Sebab kepahaman orang hakikat ma'rifat, hakikat dan ma'rifat awalnya akan sama dengan akhir. Awal akan sama dengan akhir. Bagaimana awal, bagaimana akhir. Bagaimana awal, begitu pula akhir. Waktu dilahirkan dulu jasad dengan ruh kan. Orang ma'rifat semasa dia dilahirkan ke dunia, jasad dengan ruh. Kembali kepada Allah, jasad dengan ruh sempurna, tingkatannya kamilah. Manusia ini jiwanya ada 7 tingkatan. Tingkatan nafsu, tingkatan manusia ini ada 7 tingkatan. Yang pertama, yang bawah sekali, amarah, nafsu amarah. Ini nafsu tidak akan pernah kembali ke Allah. Ini nafsu tidak akan pernah kembali ke Allah. Dipanggil nafsu amarah. Rohnya juga tidak kembali kepada Allah. Nafsu amarah ini jasadnya tidak kembali ke Nur Muhammad. Inilah nafsu amarah. Tidak akan pernah mencium angin surga. Tidak akan pernah. Jasadnya takkan kembali kepada Nur Muhammad. Ruhnya pun takkan kembali kepada Nur Allah. Takkan pernah kembali. Matinya dikuburkan, ditanam laksana hewan. Nafsu amarah, nafsu yang paling bawah, tempatnya di neraka jahanam yang paling jauh. Neraka yang paling bawah sekali, neraka jahanam yang paling bawah sekali. Inilah tempat nafsu amarah. Matinya dikuburkan, hancur lebur jasadnya.
hancur membusuk di dalam tanah. Inilah nafsu amarah. Tidak akan tidak akan dipertemukan kepada Rasulullah, tidak akan pernah berjumpa, karena dia tidak melaksanakan apa-apa yang disyariatkan, yang ditorekatkan, yang dihakikatkan dan dimakrifatkan. Dia tidak paham, bodoh, bahlul. Ini enggak ditanya, enggak dikasih soal. Ini kalau mati tidak ditanya. Matinya jadi apa? Jadi babi, jadi katak, jadi kodok, laksana hewan. Ini nafsu amarah. Seburuk-buruknya nafsu itu, nafsu amarah, matinya dikuburkan, dimasukkan ke liang lahat, ditanam laksana hewan. Nggak ada ampun. Seperti binatang, makannya seperti hewan, perilakunya seperti hewan, perilaku hewan, PL-nya PL hewan, tabiatnya tabiat hewan, otaknya otak hewan, tingkah lakunya bagaikan hewan, bentuknya saja manusia. Bentuk, rupanya rupa manusia, tapi bukan manusia. Manusia durjana. Dibagi akal tapi tidak digunakan, dibagi hati tidak merasa. Makan semuanya dimakan. Otaknya, akalnya tidak dipergunakan, rasanya tidak merasakan, khayalnya sembarangan. Perilakunya seperti perilaku hewan. Ini matinya ditanam, dikubur, tidak ada ampun baginya. Merasakan siksa kubur, merasakan siksa dunia, siksa kubur, alam fana, alam barzah, alam mizan, seluruh alam dia disiksa, tersiksa. Gak mau belajar, bodoh, bahlul. Saben malam Jumat ahli kubur mulai Salah menyalahkan, ya kan, sukuzon, sering mengadu domba, menghina, mengadu domba, menghasut, hatinya busuk bagaikan bangkai yang paling busuk. Tidak pernah senang lihat orang senang, lihat orang susah dia ikut susah, lihat orang senang dia pun susah. Manusia durjana itu, bentuknya saja manusia. Tahu bentuk, rupanya saja manusia, dalamnya itu hewan, bangkai, pendusta, suka mencaci orang, suka mengkeji orang. Dengar orang ngaji, lihat orang berbicara baik, dia nggak suka, selalu komen yang nggak baik, sifatnya buruk. Lihat orang sudah baik, diomong-omongin sama dia. Dia bilang gini kan, misalkan aku orang kenal ini, dia dulu tuh orang nggak benar. Seolah-olah orang tuh nggak berubah. Orang berubah itu sudah baik. Karena apa? Dirinya nggak pernah berubah, nggak pernah baik. Jadi yang diingatnya itu orangnya seperti itu juga. Karena otaknya busuk. Karena makannya yang bangkai-bangkai, semua dimakan, nggak teratur, nggak pakai hukum. Orang yang merasa apa yang dimakannya tidak dikawal, tidak dipelihara, tidak diperhatikan makanannya, seperti hewan, laksana binatang, busuk. Bagaimana mau belajar tentang keilmuan, kesucian, ilmu Allah? Itu harus bersih, makan yang bersih, pikiran yang bersih, yang suci,
pandangan kita bersih, pendengaran bersih, baru belajar tentang bab kesucian. Inilah awal belajar tentang agama, syariat, torekot, hakikat, dan ma'rifat. Bagaimana mau bersihkan hati kita? Hati kita itu segumpal daging, segumpal darah. Apabila segumpal daging ini baik, bersih, maka bersihlah hati kita, bersihlah pikiran kita, bersihlah pandangan kita, perilaku kita, pendengaran kita, gerakan kita, ucapan kita, hayalan kita. Karena makannya nggak pernah bersih, makan yang kotor, makan yang berdarah-darah, makan yang pandai berak, makan yang pandai berkawin. Kalau kita makan hewan, kalau hewan dimakan, ada kotorannya nggak? Ada najisnya nggak? Kalau kita makan hewan, masuk ke dalam perut kita, hewan ini ada penyakit nggak? Penyakit hewan itu, kita makan hewan itu, maka penyakitnya akan masuk ke tubuh kita. Lama-kelamaan, dengan masa yang panjang, akan merusak jaringan di tubuh kita. Itulah yang melemahkan tubuh kita, maka kita sakit, hilang ingatan, susah mau sembahyang, susah mau kawal hati kita, nafsu kita, berkecamuk hati kita, galau, stres. Ini susah dapat guru yang macam ini. Jarang sekali seorang guru yang mengajarkan kesucian. Assalamualaikum guru, saya mau belajar. Mari sini. Terus ma'rifat. Kenapa tadi ajarkan yang azas dulu, yang awal, pondasi? Kalau kita mau mengajarkan orang bab kesucian, mesti diajarkan dulu bersih. Ilmu Allah itu suci nggak? Kutanya, ilmu Allah itu suci nggak? Kalau mau dengan ilmu Allah, mesti suci. Kita mesti suci hati kita, otak kita, pikiran kita, baru boleh belajar ilmu maha suci, ilmu Allah. Bagaimana kau mau belajar ilmu Allah, ilmu maha suci? Ilmu ini kan milik Allah, ilmu ini kan kepunyaan Allah, hak Allah. Allah maha suci nggak? Kalau Allah maha suci, ilmunya pun suci. Bagaimana kamu mau ilmu suci, kemahasucian? Kau nggak suci, kau nggak akan dapat. Nggak tahulah, ya kan? Itu pemahamanku, ya kan? Seperti itu. Sekarang kalau kau mau belajar ilmu setan, ilmu jin, kau makan aja yang berdarah-darah, yang bangkai. Nanti kau dapat kesaktian di situ. Kau ingat syekh yang datang ini, misalkan kayak gitu kan, dia bilang, syekh, ingat syekh juga yang datang, rupanya setan. Semua kau makan, makanan setan kau makan, makanan jin kau makan, makanan hewan pun kau makan. Manusia ini makanan manusia lah. Kalau kau manusia, benar-benar manusia, kau nggak makan makanan setan, kau nggak makan makanan jin. Lihat, ya kan? Kayak gitu bro. Pandailah kita sebagai manusia. Manusia itu smart. Udah ada contohnya. Kan ada contoh kita, suri toladan, uswatun hasanah kita. Nabi kita kan nggak sembarang makan, ya kan? Dibilang Nabi makan daging. Nabi makan daging nggak seperti yang kau makan. Selalu yang salah itu. Kenapa kau lihat yang Nabi kau makan daging? Dia bilang Nabi makan daging.
Jangan kau tengok yang jeleknya aja. Apakah kau tahu? Selalu, ya kan, dilihat yang jelek-jeleknya aja. Banyak itu. Nabi makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, makan kambing. Nabi makan kambing juga sembelih secara benar. Kaedahnya menyembelih, dia sendiri yang menyembelih. Nah, ini kan yang pemahaman sesama kita ini, nasihat menasehati, ingat mengingatkan. Katanya mau belajar kesucian, ya kan? Katanya mau belajar ilmu Allah. Tapi kalau mau belajar ilmu setan, ilmu jin, nggak perlu. Makan aja semua yang sesuka hatimu. Nggak perlu belajar ilmu yang kotor, ilmu yang kotor-kotor. Nggak perlu ada pantangan, nggak perlu ada larangan-larangan, ya kan? Kayak gitu, bro. Kita mau bagus, mau bersih, yang bagus. Manusia ini kan mau berubah, boleh berubah. Kalau ada masalah jangan dipersalahkan, kalau salah jangan disalahkan. Bawalah ke jalan yang baik, nasihatilah. Kalau nggak tahu dikasih tahu. Lihat orang susah, kita tolong. Ini kan Islam. Bimbing, bina, kasih yang bagus, bimbing, bina terus. Kalau nggak bisa-bisa, binasakan. Ya kalau misalkan udah kita bina, bimbing, bina, ya kan? Kalau nggak bisa, binasakanlah. Kalau kau mau mengenal yang Maha Suci, ya kan? Akulah tempat sebaik-baiknya tempat kembali. Allah lah maksudnya. Allah lah tempat sebaik-baiknya kembali. Ini maksudnya bagaimana? Ayat ini bagaimana kita artikan? Itulah kaum sufi. Kan ada kaum sufi, kaum hawasul hawas. Dia nggak dikubur. Kalau mau tahu, dia paham dulu waktu dilahirkan jasad dengan ruh itu satu, sama-sama dilahirkan. Diyakini orang-orang sufi jasad kembali dengan ruhnya sekalian. Ini sudah pernah dibuktikan, ini sudah pernah terjadi, tapi tidak banyak orang yang tahu. Hanya cerita. Bagaimana kau kau kembali dengan utuh, dengan sempurna, insan mukamil, insan kamil mukamil. Kalau kita makan yang kotor-kotor, beratlah jasad kita ini. Ruh kita ini suci nggak? Ruh ini daripada yang Maha Suci nggak? Kami tiupkan ruh kami. Maknanya ruh itu suci, ruh itu tidak makan, ruh itu tidak minum. Maksudnya jasad ini jangan makan yang kotor. Maksudnya ruh itu tidak makan, jasad ini menyesuaikan ruh. Maka jasad mengikuti sebagaimana ruh. Makanlah yang bersih-bersih. Pilihlah makanan yang bersih-bersih. Jangan makan makanan yang bernyawa. Itu sama dengan kita. Kita kan bernyawa, punya nafsu, kawin, beranak, berak. Kalau kita yang makan seperti itu juga, sama nggak kita seperti itu? Wah, dibilang ini ada ayat katanya. Sebagian hewan ternak itu boleh dimakan. Sebagian. Ada tata caranya. Manusia ini kan ada kaum awam. Kalau kaum awam, itulah boleh gigit,
boleh dimakan. Ini awam. Surganya pun surga awam. Ya kan? Itu bro, kayak gitu pemahaman, ya kan? Kalau mau beli baju, mau beli handphone, pasti milih yang bagus kan? Hah? Kayak gitu. Nafsu amarah, nafsu hewan, nafsu binatang. Semua yang mengaku Islam surga. Kau mengaku saja Islam, surga tempatnya. Begitulah Allah kepada kita. Apabila kau mengaku Islam, ke surga kau perginya. Iya, itu janji Tuhan. Sesiapapun dirinya mengaku Islam, mengaku adanya Allah, mengaku Muhammad sebagai Nabiullah, Rasulullah, kiblatnya Ka'bah, sholat, puasa, haji, zakat, surga tempat kau. Pasti kau ke surga. Tapi sebelum pergi ke surga, kemana dulu? Surga tempat orang yang kotor kah? Surga ini milik Allah nggak? Surga ini kepunyaan Allah bukan? Kutanya, kalau mau masuk rumah Allah, jangan kau masuk rumah Tuhan. Kau masuk ke rumah orang aja kotor. Hah? Nggak boleh. Apalagi rumah Tuhan, rumah Allah. Seneng kali kau masuk surga, kau bilang Islam terus kau masuk surga. Ya kan? Kalau masuk toilet terserah, nggak usah pakai aturan. Kalau surga itu milik Allah. Kalau milik Allah itu suci nggak? Kepunyaan Allah itu suci nggak? Kubilang, kutanya. Bisa. Kalau nggak suci masuk surga, bagaimana jalannya? Bagaimana caranya? Bagaimana kaedahnya? Mau masuk surga, sedangkan surga itu sendiri milik yang maha suci. Surga. Sembayang 5 kali minta masuk surga. Hah? Kalau surga itu hak Allah, kalau surga itu kepunyaan Allah, kalau Allah itu maha suci, surga pun sampai mati pun kau tak masuk surga, takkan pernah masuk surga. Surga itu tempat orang yang bersih, tempat yang suci, tempat yang hatinya bersih, perbuatannya suci, perkataannya suci, pendengarannya suci, penglihatannya suci, hayalan itu suci, pikiran suci. Satu aja kau kotor, hah? Bagaimana kau bisa masuk? Kenapa kau tak kembali ke Allah? Kenapa kau kembali ke kuburan? Kenapa Allah takdirkan kau kembali ke kuburan? Mengapa Allah kasih kita balik ke kubur? Kenapa Allah tidak kembalikan kita, ruh kita dengan jasad kita itu? Ada yang salah? Ada yang salah nggak? Allah mengambil haknya kembali. Allah menerima haknya kembali. Allah minta kita kembali kepada Allah, ya kan?
Allah nggak ngambil harta kita, amal kita, bukan. Kau datang dengan amal, ya. Aku akan buat mizan, aku akan buat pertimbangan, aku akan timbang amal kau, aku akan diukur. Bagaimana kau beramal kalau tidak kugerakkan? Boleh kau beramal, mata nggak ada, suara nggak ada, gerak nggak ada, ruh nggak ada, kau bisa berbuat baik, kau bisa berbuat amal. Nyawa kau nggak ada, bisa berbuat baik, bisa berbuat sembahyang. Ruh kau nggak ada, siapa yang bagi ruh? Kalau Allah yang bagi ruh. Kalau ruh itu hak Allah, Allah yang bagi ruh. Perbuatan kamu itu perbuatan siapa? Ada amal. Tiap-tiap gerak, tiap-tiap perbuatan hak Allah. Maknanya perbuatan sembahyang, perbuatan zakat, perbuatan haji, siapa punya? Enggak bergerak saja. Kau itu Allah yang punya kuasa, Allah yang punya kuasa. La tatarobu zakaroti biiznillah, la tatarobu zarotin biiznillah. Tidak akan bergerak kau sebesar zarah pun kalau bukan izin daripada Allah. Nggak boleh bergerak. Amal dari mana? Amal kau dari mana? Dari mana amal kau itu? Boleh kau beramal kalau bukan Allah? Boleh? Bisa? Apa yang mau dibawa kepada Allah? Katanya mau surga. Surga dari mana? Dari mana surga? Amalnya dari mana? Boleh sembahyang, Allah nggak kasih gerak, boleh sembahyang. Kalau tidak dikasih nafas, sembahyang boleh. Mau minta upah, kalau minta upah, nanti ku bilang, ya kan, apa namanya? Bahlul kau, nggak paham. Mana ada surga kalau kita tidak berbuat baik? Hah? Tidak ada. Harus selalu suci. Surga itu tempat yang suci, tempat orang-orang yang suci. Disediakan oleh yang maha suci. Jadi kalau kita senantiasa suci, Allah tahu kita mau dibawa kemana. Kalau kita selalu suci, Allah tahu kita mau dibawa kemana. Hah? Kayak gitu bro. Allah nggak tahu. Apakah Allah tidak tahu yang mana yang suci, yang mana yang kotor? Allah nggak tahu. Mau diletakkan di mana kita? Sembahyang itu bukan untuk masuk surga. Sholat itu mengingat diri Allah. Sholat itu mengingati Allah. Sholat mengingat Allah. Sholat itu mengingat Allah, mencegah perbuatan daripada keji dan munkar. Berdiri sembahyang, berdiri sholat itu mengingat Allah, bukan mengingat Allah melalui sholat. Bukan mengingat Allah dengan sholat, bukan seperti itu. Sholat itu apabila kau sholat, itulah kau mengingat Allah.
mengerjakan sholat itu mengingat Allah. Itulah mengingat Allah. Kehambaan kita ini tandanya kita bersyukur kepada Allah, dihidupkan, dilihatkan, diperkata-katakan, digerakkan. Itulah ucap syukur kita. Tanda syukur kita kepada Allah itulah sholat. Kita dikasih rezeki, kita dikasih hidup, dikasih bernafas, ilmu, gerak, pandangan, penglihatan, pendengaran, hati, umur yang panjang, kesehatan, keberkahan, ketenangan. Ucap syukur kita tandanya kita bersyukur kepada Allah yang sudah dikasih sama Allah semuanya. Ya sembahyang. Itulah jalan kembali kepada Allah. Dengan sembahyang, satu-satunya jalan mau kembali kepada Allah, sembahyang, sholat. Apa dalilnya? Sholat orang mukmin itu sesungguhnya sholat mi'rajnya orang mukmin itu bukan untuk masuk surga. Kalau di bab awam, di bab syariat, dengan sholat itu dialah dengan dengan sholat itu masuk surga, sebab dikatakan ibadah. Ini bab syariat. Apabila orang sholat, insya Allah Allah akan masukkan ke surga. Sama mau sholatnya betulkah, lalaikah, di dalam dia sholat, sebelum dia sholat, di dalam sholat, setelah sholat, di luar sholat, dia lalai. Masuk surga juga katanya. Janji surga, janji sholat. Yang penting sholat, pasti masuk surga katanya. Ini bab awam, ya kan? Kayak gitu bro. Jadi harus paham dulu. Hah? Ada nggak anjing? Anjing ada nggak riwayatnya apa masuk surga? Sholat ke anjing itu? Sebegitu mudahnya. Apa yang dibuat anjing itu? Sehingga Allah masukkan anjing itu ke surga. Apa yang dibuat anjing itu? Sembayangkah? Bersahadatkah anjing itu? Puasakah dia? Tapi Allah masukkan dia ke surga. Karena Allah reda, ikhlas, Allah suka, Allah berkehendak. Jadi kalau mau masuk surga, kita berharap keikhlasan dan keridhaan Allah. Dapatkanlah Allah itu suka kepada kita, Rahman dan Rahimnya. Itu sembayang itu perintah. Maksud itu perintah itu suci bersih. Sholat itu tidak lagi berbuat keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Itu ada nggak? Sesungguhnya sholat itu membawa kau itu ke surga. Ada nggak? Coba cari ayatnya. Hah? Kalau ada, kabari aku ya. Kan kita ini sama-sama belajar. Coba cari. Sesungguhnya sholat itu membawa ke surga. Sesungguhnya sholat itu pasti ke surga. Coba cari ayatnya. Ada nggak? Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Sholat yang lalai itu apabila mengerjakan sholat, apabila di dalam sholat mengerjakan sholat, sebelum sholat, di dalam sholat, setelah sholat, kita lalai pikiran, lalai pandangan, lalai pendengaran, lalai ucapan, lalai hayalan,
lalai hati kita, waktunya, lalai kesucian kita, baru mau sembahyangnya, ya kan, hati udah kemana-mana perginya pikirannya, cuma nggak mau mengaku aja. Kita ini nggak mau mengaku kalau sembahyang kita bercelarut, menipu. Betulkah sembahyang kita ini? Sudah benarkah sholat kita ini? Menipu, mendusta. Kita sembahyang, anak menangis kita dengar, maknanya telinga kita ini nggak ikut sembahyang, pikiran kita ini nggak ikut sembahyang, hayalan kita ini nggak ikut sembahyang, hati kita ini nggak ikut sembahyang, lain hati, selingkuh, dusta namanya, penipu. Yang dikatakan sembahyang ini semualah sembahyang. Yang dikatakan sholat ini kulu jasad, semua dari ujung rambut sampai ujung jempol kaki. Yang dipanggil manusia ini, yang dipanggil manusia ini mulut aja, suara aja. Jadi kalau manusia ini sembahyang, suara aja, gerak aja. Yang lain, nah inilah saya berbagi, mohon maaf sebelumnya. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan ulama, saya bukan ahli. Saya orang biasa yang mencoba berbagi tentang kepahaman supaya tidak ada keributan, saling salah menyalahkan, saling sesat menyesatkan. Aliran banyak, kaidah cara banyak, tapi intinya satu, tujuannya satu. Agama bukan untuk diperdebatkan, ya, kayak gitu bro. Oke ya bro ya, sampai di sini dulu pertemuan kita di pengkajian ilmu Allah yang membahas, mengupas yang tersirat dari yang tersurat, hakikat, syariat, torekot, hakikat, ma'rifat, mutu qobla antamutu, itu syariat. Matikan dirimu sebelum mati, itu syariat. Ini mesti paham, ini harus paham. Mutu qobla antamutu, matikan dirimu sebelum mati. Ini panjang penjelasannya, bukan mudah mengupas semuanya ini. Apanya yang mau dimatikan? Maksud matikan dirimu sebelum mati, apa itu? Diri kita dimatikan, bunuh diri. Kan banyak orang yang bilang mematikan dirinya, menghilangkan dirinya. Ini supaya benar, supaya betul kaidahnya, caranya. Harus dari awal. Ilmu ini kan banyak, kaidah kita banyak. Gak boleh kita saling salah menyalahkan. Jangan keji orang yang salah, jangan salah-salahkan orang yang bodoh. Kadang ada yang komen yang ini, aku kan gak bilang siapa yang gak suka, yang tidak sesuai, gak masuk dalam pembahasan saya, tidak usah dilihat. Kalau orang gak suka, ini kan nggak usah dilihat. Kalau nggak suka, ini dilihat juga videoku. Buntulah kau, otak kau itu, ya kan? Kau makan segala-galanya itu, makanya otak kau buntu. Kau nggak paham. Paham kau itu syariatullah. Dengar pembahasan ini dibilang sesat, ya kan? Dibilang ini yang bicara aku kenal dulu.
Ya kan, dibilang gitu. Kau pun dulu gila juga. Kau penipu juga, kau bajingan juga. Dulu. Emang manusia tidak boleh berubah? Hah? Manusia ini kan boleh berubah. Manusia ini kan boleh buat baik. Ya kan? Allah itu menunggu orang-orang yang bertaubat. Haruslah kita berbuat baik. Semua ilmu ini kita belajar. Melihat yang gelap itu dari yang terang lah. Melihat yang terang daripada tempat yang gelap. Melihat yang betul itu daripada yang salah. Melihat yang salah itu dari tempat yang betul. Kayak gitu. Memperbaiki yang salah itu dengan cara yang salah. Memperbaiki yang salah jangan dengan cara yang salah. Menunjukkan yang baik itu jangan dengan yang salah. Ini menunjukkan yang baik dengan cara yang salah. Menunjukkan yang salah kayak gitu bro. Memperbaiki yang salah itu dengan yang baik. Ini ketemu yang salah malah disalahkan. Jumpa bertemu orang bodoh malah dibodoh-bodohkan. Ya tambah bodoh lah. Ya kan? Kayak gitu. Ya udah bro ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.